Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama SMS, kedua TBLA, ketiga SIM, keempat AALI, kelima LSIP, dan keenam BWPT. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SSMS. SSMS pada hari ini naik 6,21% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat broker summary-nya SMSS malah didistribusi YP, broker retail. Ini kebanyakan isinya retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS masih mempertahankan EMA 200-nya di 890 ya. Untuk besok ada nggak potensi? Ya, kemungkinan masih ada berpotensi menguji resistennya EMA 60 di 975. Kalau itu mampu di breakout ya potensi bagus. SSMS bisa ke arah 1100 ya, menguji resistennya di 1100. Dan untuk sekarang apa bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 200-nya bisa, karena ya bisa dikatakan EMA 200 ini harusnya dipertahankan oleh SSMS ya. Kalau buy di harga sekarang cut loss-nya ya di sekitaran 860, harus siap cut loss ya. Dan target profitnya, kalau target profit nggak bisa ditentukan ya, yang penting kalau dia lewat 980 pasang trailing stop, takutnya dia berbalik arah karena ya masih dalam kondisi downtrend, minornya downtrend SSMS ya. Jadi boleh nggak target di 1100? Boleh target 1100, tapi selalu pasang trailing stop. Kalau dia lewat 980 pasang trailing stop, takutnya berbalik arah, mending take profit dulu daripada di bawah ARB atau kembali menguji EMA 200 di 880, kan sayang, sudah profit malah merah. Jadi seperti itu aja untuk SSMS. Indikator MACD juga mulai menipis, bar chart di bawah 0, garis biru mulai terindikasi melandai, cuman volume belum kelihatan, jadi sangat perlu hati-hati untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada TBLA. TBLA hari ini ditutup di harga 890 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau pada hari Kamis dia terkoreksi 5,31%. Kalau dilihat transaksi asing selama 2 hari net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi di saham TBLA, yang distribusi YP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA juga masih perlu sangat hati-hati karena hari ini sempat menguji EMA 60-nya tapi masih dipertahankan. Untuk minggu depan, kalau TBLA tidak mampu breakout 940 ya masih berpotensi menguji kembali EMA 60 di 865. Dan kalau itu di breakdown yang bisa mengarah ke support yang ditarik garis di 830, itu adalah support neckline-nya ya. Semoga bisa dipertahankan. Kalau tidak mampu mempertahankan 830, berpotensi TBLA bisa menguji EMA 200 di 720. Jadi seperti itu untuk TBLA. Tapi TBLA ini kalau dari sektor CPO dia paling murah. Jadi seperti itu aja untuk TBLA kemungkinan juga ya akan membuat swing low-nya. Di daerah mana dia akan buat swing low-nya ya? Apakah di daerah 800 atau bisa breakdown ya, bisa ya. Jadi seperti itu ya. Semoga ya 830 ini dipertahankan. Kalau dia patah trennya nih, support trend lainnya dia bisa mengarah ke 700 untuk TBLA. Jadi seperti itu aja untuk TBLA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada SIM pada hari ini ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 386. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi di saham SIM ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM membentuk candle doji di daerah supportnya 370 yang itu merupakan support neckline-nya ya. Jadi kalau itu sampai di breakdown bisa-bisa SIM mengarah ke 320 EMA 200-nya. Dan juga SIM sudah satu candle di bawah EMA 60-nya. Jadi sangat perlu hati-hati. Kalau minggu depan SIM tidak mampu naik minim ke 400 ya ada berpotensi SIM breakdown dari 370 supportnya ini. Jadi seperti itu aja untuk SIM. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah.
bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume SIM juga belum kelihatan ya, masih tipis, jadi perlu sangat hati-hati. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Ali. Ali hari ini rebound ke level harga 11.175, naik 1,13%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Ali juga perlu sangat hati-hati selama tidak mampu naik ke atas 11.800 atau minim 11.750, ya berpotensi Ali ke daerah 10.000. Mending wait and see aja dulu. Jaga Ali di daerah 10.000 ini lebih bagus menurut saya ya. Kalau kita lihat memang range sideways Ali ini ada di 10.000 sampai 13.800, dan di tahun 2021 dia nggak sampai 13.800, di daerah 13.000 dia ada koreksi. Tapi harusnya koreksinya ya sampai 10.000 ini. Jadi mending jaga Ali di 10.000. Buy cut loss kalau turun dari 9.300. Jadi seperti itu aja untuk Ali. Wait and see aja dulu, nunggu di daerah bawah lebih bagus menurut saya. Arahnya masih ke atas, masih bisa ke atas. Target saya malah Ali bisa ke 16.000 sampai 18.000. Tapi sekarang Ali lagi membuat swing low-nya. Harusnya swing low-nya ya biar lebih dalam ya ke sini aja, biar naiknya mantulnya lebih tinggi ya. Nah, jadi seperti itu aja kita targetkan untuk Ali ya. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada LSIP. LSIP hari ini ditutup naik tipis 1,13% ke level harga 1.335. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat LSIP diakumulasi di hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP hari ini rebound tapi tidak mampu breakout EMA 20-nya. Jadi kalau minggu depan dia tidak mampu tutup di atas 1350, ya berpotensi LSIP berbalik arah, lanjut koreksi mengarah ke 1260. Dan di 1230 ada EMA 60-nya. Jadi bagaimana untuk LSIP? Wait and see aja dulu. Walaupun volume meningkat, tapi ini harga tanggung. Kalau mau beli ya di daerah 1260, cut loss-nya di 1180 sampai 1190. Jadi di daerah support ini ya bisa spekulasi buy untuk LSIP. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya. Kalau menyentuh harga cut loss, harus cut loss ya. Jangan berharap setelah dia breakdown EMA 20 berharap bisa balik ke atas ya. Mending cut loss karena potensi untuk turun lebih dalam itu ada kalau sampai LSIP breakdown dari EMA 60-nya ya. Nih, dia akan turun ke daerah 1000 sampai 990. Jadi sekitar 15%, mending cut aja kalau sampai breakdown ya. Jadi seperti itu untuk LSIP. Wait and see aja dulu yang sudah punya. Bagaimana kalau yang tadi beli di daerah bawah dari 1270 ya, kalau besok dia nggak mampu breakout EMA 20-nya di 1350, mending take profit aja dulu ya. Jangan hot lama-lama lah, mending amankan profit daripada mengejar. Kalau punya target di atas ternyata dia nggak ke atas kan sakit. Jadi seperti itu aja untuk Ali. Jadi seperti itu aja untuk LSIP. Yang belum punya wait and see, yang sudah punya kalau sudah 3-5% mending pasang trailing stop atau take profit, karena market lagi nggak berjalan seperti biasanya. Jadi ya bisa naik, sorenya bisa turun. Jadi ya sayang, profit yang harusnya profit malah balik ke harga beli ataupun malah floating loss atau di bawah harga beli. Jadi seperti itu aja untuk LSIP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BPT. BPT hari ini ditutup auto reject bawah ke level harga 113, turun 6,61%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada distribusi di saham BPT. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT hari ini melanjutkan koreksi ya, dan sudah 2 candle menutup candle reboundnya di tanggal 27 ya. Untuk minggu depan BPT berpotensi melanjutkan koreksi mengarah
ke EMA 200-nya di 104. Jadi mending wait and see dulu. Yang mau spekulasi buy jaga di daerah 105, cut loss kalau turun dari 99. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, di bawah perbatasan garis 0. Jadi ya BPT masih mengarah ke bawah. Wait and see aja dulu bagaimana. Yang dari daerah atas ya mending cut loss. Kalau saya kalau turun dari 110 saya akan cut loss. Jadi seperti itu aja untuk BPT. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.